Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pemirsa rahimakumullah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ya, dalam suasana umat Nasrani atau umat Kristiani merayakan Natal dan Tahun Baru, ya, sekarang singkat Nataru, merayakan Natal dan Tahun Baru, ya, di saat ini, ya, di hari-hari belakangan ini sampai nanti puncaknya Tahun Baru tanggal 1 Januari tahun 2022. Saya teringat perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru di Pulau Tello, Nias Selatan, Sumatera Utara. Pemirsa rahimakumullah, ya, perayaannya di Natal, di Pulau Tello itu perayaan Natal ramai sekali dan khidmat sekali. Yang saya tahu persis, ya, di tahun 70-an sampai 2000-an, ya, umat Nasrani atau Kristiani, ya, yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, remaja, sampai kanak-kanak. Bahkan ada juga yang membawa bayi, ya, ramai-ramai berbondong-bondong jalan kaki menuju gereja untuk mengikuti misa atau kebaktian. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ada rumahnya yang dekat, ya, ada rumahnya yang jauh dari gereja. Kalau yang jauh, ya, sekitar 2 kilometer. Nah, mereka semuanya ramai-ramai jalan kaki menuju gereja dengan berpakaian baru, ya. Sama seperti kita orang Islam, kalau merayakan Natal dan Tahun Baru itu, ya, mesti, ya, berpakaian baru, bagus, ya, rapi dan necis, serta memakai sepatu, ya. Mohon maaf, tidak ada orang Nasrani itu pergi ke gereja pakai kaos, tidak ada. Umumnya pakaian mereka itu rapi dan walaupun bukan merayakan Natal, setiap hari Minggu kalau mereka ke gereja pun tetap memakai pakaian yang rapi, yang bagus. Nah inilah sambil membawa kitab suci Alkitab. Inilah sebuah pemandangan, ya, yang elok sekali
dan agamis sekali. Bapak Ibu rahimahullah, contohnya ya, ada umat Nasrani ya, rumahnya di kampung ya, Mata Idanu. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia Mata Idanu itu kampung mata air. Pergi ke gereja BNKP. BNKP itu Banua Riso Niha BN Banua Niha Protestan, Banua Niha Kristen Protestan. Jaraknya 2 kilometer ya, dari rumah di kampung Mata Idana itu ke gereja BNKP, jaraknya 2 kilometer. Gerejanya itu berada di kampung Hilo Taiwan. Nah, mereka jalan kaki melewati kampung Cina, kampung Melayu, pasar Pulau Telo. Sekarang namanya sudah menjadi kelurahan pasar Pulau Telo. Apa Ibu rahimahullah ya. Kalau sekarang ya tentu ya mereka sudah pakai becak, pakai sepeda motor, bahkan mungkin ada yang pakai mobil. Saya sudah 10 tahun Bapak Ibu belum pernah pulang ke Pulau Telo ya. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah ya. Kemudian ya, dalam suasana perayaan Natal dan Tahun Baru ini saya teringat kerukunan beragama di Pulau Telo, Nias Selatan. Namun sebelum saya sampaikan kerukunan beragama di Pulau Telo ya, barangkali pemirsa ada yang penasaran, Pulau Telo itu letaknya di mana? Baiklah Bapak Ibu ya pemirsa rahimahullah, secara singkat saya sampaikan tentang profil Pulau Telo. Pulau Telo itu ibu kota Kecamatan Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pulau Telo itu pulau tanah yang dikelilingi oleh laut, pulau kecil yang luas keseluruhannya itu sekitar 18 km. Nah, di Pulau Telo itu ya, di pinggir-pinggir pantainya itu ada jalan mengelilingi pulau. Nah, jalan yang mengelilingi pulau itu panjangnya hanya 14 km. Jadi kalau kita naik sepeda motor keliling Pulau Telo, paling waktunya kurang lebih 1 jam saja. Apa Ibu rahimahullah ya, Pulau Telo itu letaknya di pantai barat Sumatera. Ini kalau dalam peta itu ada Sumatera. Nah, di pantai baratnya itu ada gugusan pulau-pulau. Nah, Pulau Telo itu utaranya Pulau Nias, selatannya itu Kepulauan Mentawai. Pemirsa yang dirahmati Allah, Pulau Telo itu adalah pulau yang punya pemandangan indah dan permai sekali. Pasir pantainya putih bersih, ya, ombaknya
besar bergelombang, bisa untuk main selancar. Kemudian pohon kelapanya subur, ya, melambai-lambai di pinggir pantai, ya. Seperti dalam lagu, ya, Nyuruh Melambai, lagu wajib namanya Nyuruh Melambai, ya. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana. Itu contoh lagunya, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, mayoritas penduduk Pulau Telo beragama Kristen, ya. Baru kemudian beragama Islam. Agama Hindu, Konghucu, Hindu, Buddha di Pulau Telo belum, ya, belum ada. Dulu, Allah alam kalau sekarang. Pemirsa yang dirahmati Allah, penduduk Pulau Telo, ya, mayoritas didiami oleh sukunya. Suku, ya, yang pertama menghuni Pulau Telo atau suku asli Pulau Telo. Kemudian suku Melayu, ya, Melayu atau pesisir yang berada di pasar Pulau Telo, kemudian di kampung Simalwaya, Sinauru, dan Sirapa-Rapa. Kemudian suku Minang, pedagang-pedagang yang ada di pasar Pulau Telo, suku Bugis, Batak, Jawa, Madura, dan lain-lain. Pemirsa, kalau pemirsa ingin lebih tahu tentang profil Pulau Telo, silahkan dilihat di YouTube. Ketik Pulau Telo. Insya Allah nanti kelihatan yang membuat saudara-saudara sekalian, ya, pemirsa yang rahimahullah, berdecak kagum. Pemirsa rahimahullah, ya, selanjutnya saya sampaikan kerukunan umat beragama di Pulau Telo. Jadi alhamdulillah, ya, kerukunan umat beragama di Pulau Telo, khususnya umat Islam, ya, dan umat Kristen selama ini berjalan dengan harmonis dan baik sekali. Saling menghormati, saling menghargai, dan saling tenggang menenggang. Di Pulau Telo, kerukunan umat beragama sangat terjaga sekali. Nah, sebabnya apa? Sebabnya itu orang Islam dengan orang Kristen yang ada di Pulau Telo itu bukan orang lain. Bahasa niasnya tenaniha be'e, tapi masih bersaudara, masih sekeluarga, masih ada hubungan darahnya. Istilahnya awada feku, bukan orang lain, masih bersaudara. Pemirsa rahimahullah, mungkin pemirsa ada yang bertanya, kok bisa? Ya, bisa saja. Jalannya adalah dengan perkawinan. Umpama ada seorang bapak-bapak, katakanlah namanya Ahmad. Bapak Ahmad ini, ya, menjadi seorang mu'alaf.
menjadi seorang mu'alaf, pindah agama Islam, pindah agama dari Kristen ke agama Islam. Lalu Pak Ahmad ini menikah dengan orang Islam yang ada di Pulau Selo. Kemudian punya anak, ya, punya keturunan, punya cucu, punya cicit, sampai berkembang. Sudah barang tentu anak, cucu, cicit, keturunan Pak Ahmad ini beragama Islam. Nah, Pak Ahmad ini sebelum menjadi mu'alaf, ya, ketika masih beragama Kristen, sempat pernah nikah dengan orang Kristen, sama, punya anak, punya cucu, punya cicit. Maka keturunan Pak Ahmad ini, ya, yang dari istri orang Kristen dan istri orang Islam, tentu bersaudara, ya, bersaudara atau berfamili. Apa Ibu rahimahullah? Nah, kalau anak, cucu, cicit, keturunan Bapak Ahmad yang satu beragama Kristen, yang satu beragama Islam, bersaudara, sudah barang tentu tidak terjadi konflik agama atau pertentangan agama. Ya, tidak mungkin, ya, ada perselisihan, permusuhan, apalagi kebencian sama antar umat beragama dua keturunan Bapak Ahmad tadi. Apa Ibu rahimahullah, ya. Kemudian saya sampaikan contoh kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat atau bermuamalah di Pulau Selo. 1. Dalam perhelatan perkawinan atau pesta perkawinan. Kalau bahasanya ada tome, bahasa Minangnya atau bahasa Melayunya barale. Umpamanya ada keluarga Kristen, ya, mengadakan pesta perkawinan. Sudah barang tentu disuguhkan makanan dan minuman. Nah, mohon maaf, ya, orang Kristen itu kalau mengadakan pesta perkawinan tentu menyajikan makanan yang dilarang orang Islam memakan. Kalau ada perkawinan, tentu orang Islam diundang, apalagi orang Islam itu masih ada hubungan dengan orang Kristen. Berhubung makanan yang disajikan dalam pesta perkawinan itu untuk orang Islam tidak boleh dimakan, maka pihak keluarga Kristen ini memanggil tukang masak yang beragama Islam untuk masak khusus nantinya dihidangkan kepada orang Islam yang diundang. Ya, sudah barang tentu, ya, alat dapur memasak khusus untuk orang Islam ini beda dengan alat dapur yang dimasak untuk makanan yang tidak boleh orang Islam memakannya. Luar biasa, ya, toleransinya Bapak Ibu, ya, saling menghargai sesama antar umat beragama. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, dalam kematian. Dulu ketika saya ada di Pulau Selo, ada tokoh masyarakat Islam meninggal dunia.
beliau orang yang disegani juga di masyarakat Kristen. Memang asli beliau, mohon maaf, ya keluarga besar beliau itu banyak orang Kristen. Nah, ketika almarhum ini meninggal, ya, dibawalah ke masjid untuk disolat jenazahkan. Nah, orang Kristen banyak sekali yang menunggu pelaksanaan sholat jenazah itu di halaman masjid, ya, penuh itu halaman masjid. Nah, begitu selesai sholat jenazah, ya, biasanya ada kata sambutan dari pihak keluarga menyampaikan, ya, minta maaf kepada hadirin, ya, barangkali ada kesalahan almarhum, atau juga memberitahu kepada hadirin barangkali ada hutang-hutang piutang yang tidak boleh dimaafkan, bisa menghubungi keluarga almarhum. Kemudian setelah sholat dilaksanakan, dibawa ke kubur. Nah, orang Kristen ini pergi berduyun-duyun ke kuburan untuk menghadiri pemakaman almarhum ini. Nah, inilah bentuk atau kerukunan umat antar beragama orang Kristen dengan Islam yang ada di Pulau Selo. Apa Ibu rahimakumullah, ya, itulah kerukunan umat beragama di Pulau Selo, Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara, ya. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan, ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga, ya, yang berbaik hati untuk like dan subscribe, ya. Mohon maaf, ya, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.